welcome di iPods, interview and podcast with Miss Selin. Dan sekarang aku kedatangan tamu nih yang pastinya cantik, seksi, tapi udah nikah. Baru aja nikah. Nah, ada Cupi Cupita. Hai Cupi Cupita. Halo. Wow, cantik sekali, seksi sekali. Auranya hot-hot gimana Hot gitu ya. Apa sih, gimana rasanya menikah? Rasanya menikah banyak banget ya. Kalau rasanya, cuman banyak juga perbedaannya, banyak enaknya juga pasti banyak juga. Enak lah ya tiap hari ya bisa. Tapi by the way, apa sih yang memutuskan kamu akhirnya menikah? Karena apa ya? Sebenarnya sih sejujurnya kenapa kepengen banget menikah? Kalau pas waktu itu mikirnya menikah karena kepengen bebas, ngerti gak sih? Jadi kayak berhubungan itu tuh jadi lebih kayak tenang aja. Oh, gitu. having sexnya halal Having gitu. sexnya tuh halal. Oh, jadi tujuan kamu menikah untuk itu? Tadinya seperti itu gitu. Cuman pas udah menikah, oh ternyata banyak banget ya bonusnya ini gitu. Oh gitu ya. Bagus lah ya kalau akhirnya menjadi positif buat kamu juga gitu kan. Nah, yang repot-repot banget tuh kan kalau kita tahu ya, kalau mau nikahan itu kan kita repot yang ngurus-ngurusin ini itu. Kamu kan kayak mendadak gitu. Nah itu gimana tuh repotnya? Repot sih pasti ya repot gitu. Cuman nggak yang terlalu kayak gimana banget gitu. Karena kan juga kemarin tuh baru akad aja. Oh Jadi, gitu. Tapi kamu nikahnya resmi atau masih ini dulu, masih siri? Kemarin udah resmi, cuman belum resepsi aja. Belum resepsi, tapi udah resmi negara. Wow, happy dong sekarang. Alhamdulillah happy. Kamu kan sempet banyak banget tuh fans cowok-cowok gitu kan di Instagram gitu. Nah itu gimana tuh setelah kamu nikah? Sama aja sih ya. Kayaknya nggak ada bedanya. Masih tetap banyak gitu. Tapi ya harapan pasti udah pupus dong. By the way, ngomongin soal pernikahan kamu nih ada artikel. Cupi Cupita ungkap kisah hubungan intim di malam pertama suaminya hanya dapat pemanasan. Kenapa? Ada halangan? Sebenarnya bukan malam ya. Kejadiannya tuh pagi. Terus pas karena kan capek apa segala macam gitu. Jadi kita nggak pas pagi itu ada jeda beberapa hari pas mau ini lagi keburu halangan gitu. Oh, jadi kamu tapi having sex-nya udah dari sebelum nikah kan? Belum. Masa sih? Justru karena sebenarnya sih nggak mesti orang mesti percaya sama Cupi, juga nggak ada gunanya orang untuk percaya sama Cupi. Salah satu Cupi kenapa pengen cepet-cepet nikah karena kepengen seperti itu. Gitu, karena aku memang bukan orang yang free sex, tapi itu terserah sih orang mau percaya ataupun enggak. Tapi hasrat kamu ke situ. Gimana maksudnya? Maksudnya dengan berpenampilan seksi kan itu kan menimbulkan hasrat seks gitu. Kalau hasrat itu pasti kan semua orang pasti punya hasrat ya gitu. Benar. Cuman kalau untuk kayak ngelakuin itu nggak sampai sejauh itu. Nggak sejauh itu. Oh gitu. Kalau perempuan tuh pasti akan ada aja kayak kepengen gue pengen kayak ngerayu atau apa segala macem gitu. Sebenarnya kan itu kan lebih kayak ke body language kita kan kayak kepengen gue seksi nih, gue cantik gitu. Nih gitu. Iya kan pasti kan kayak gitu. Kalau misalkan di cowok mungkin si cowok ini gue pengen apa ya, kayak pengen ngegodain gitu kan kalau cowok kan. Tapi kan kalau cewek kayak lebih ke body language nggak sih? Iya juga sih, tapi ya kan? Kalau body language-nya kayak begitu cowok bukan pengen godain doang, bawaannya pengen gimana gitu ya, pengen ditemenin gitu. Tapi by the way, kalau ngomongin malam pertama sama fantasi kamu sebagai wanita pada saat malam pertama, itu apa sih yang ada di bayang-bayang kamu? Antar kalau misalnya habis nikah, gue pengen kayak begini pengen yang kayak gini gitu.
Kalau bayangan-bayangan kayak gitu sih udah banyak banget ya, udah kayak terkumpul banget gitu di pikiran sebelum menikah gitu. Kayaknya ini seru karena kan jujur aja kan kita juga, maksudnya aku nih Cupi nih suka nonton atau apa segala macam. Ntar gue pengen nih kayak gitu. Yang gayanya begini nih gitu ya. Tapi fantasi lo apa sih, fantasi lo? Yang lu tonton, dari yang lu tonton gitu terus lu merasa kayak aku pengen coba deh nih gitu. Kalau justru kayak lebih suka, nggak tahu sih ini aneh apa enggak ya, cuman kayak lebih suka seru ya kalau misalkan berhubungan sama orang yang emang lebih dewasa gitu daripada kita, lebih tuwir daripada kita gitu. Oh wow, terus lucu aja gitu. Kok lucu sih? Nggak tahu. Gue ngebayangin kalau berhubungan lucu gitu ya, gimana gitu. Berarti lu setiap kali berhubungan ketawa dong? Enggak, maksudnya seru aja gitu. Enak kali ya lebih tepatnya, atau enggak? Lebih enak atau enggak? Lebih enak sih. Lebih enak sama yang lebih muda atau lebih tua? Bukan tua sih ya, dewasa kali. Ya Bo, secara umur juga kan pasti kan lebih tua. Bo, 1 tahun di atas aja itu udah lebih tua, ya kan? Jadi lebih enak sama yang lebih tua apa lebih muda? Yang untuk saat ini yang lebih tua dong. Lebih tua ya? Ya iyalah, orang lakinya lebih tua, gimana dong? Tapi lu udah bulan madu kemarin? Belum sempet. Kenapa? Karena kan ini Desember nih, terus banyak pekerjaan yang belum selesai nih suami tuh gitu, dan terus juga namanya akhir tahun kan banyak pekerjaan yang memang harus cepet-cepet diselesain gitu. Suami tuh sekarang sibuk apa sih? Ya dia lagi beresin pekerjaannya sih. Apa sih? Kepo dong. Pekerjaannya ya pekerjaannya pengusaha. Iya, tapi kan kalau misalnya kita jual martabak di pinggir jalan itu adalah bentuk juga dari pengusaha. Iya, usaha gitu. Tapi kira-kira di bidang apa? Dia di konstruksi, terus di kayak ada resto juga. Oh kayak gitu. Iya. Terus sekarang kamu juga ikut berbisnis atau gimana? Kalau Cupi sebelumnya juga emang udah ini sih, udah kepengen gitu, kayak pengen buka ini gitu, terus belajar jual ini gitu. Tapi sekarang udah punya bisnis atau udah punya bisnis dari sebelum nikah? Udah gitu, cuman nggak terlalu diseriusin banget karena kan kemarin juga lebih sibuk di entertainnya kan gitu. Sekarang udah nggak boleh entertain? Boleh. Masih ini ada boleh? di sini nih. Ya ini kan podcast ya Bu. Maksudnya kalau syuting gitu yang makan waktu lama atau sinetron atau mungkin show gitu gimana? Kalau show mungkin boleh ya, karena kan waktunya nggak terlalu lama. Tapi kalau kayak udah stripping kayak gitu udah kayaknya nggak boleh ya. Bisa. Harus agak susah ya. Harus nurungin ranjang laki ya kayaknya. Iya. Ya. Oke. Tapi tempat tujuan yang pengen kamu dan suami kamu datengin, ada rencana honeymoon kemana? Belum sih, biasanya. Masa nggak ada omongan gitu, pillow talk gitu, pas lagi, kita honeymoon kesini aja yuk. Kita kemarin dia nyebutin di mana ya? Lupa sih namanya apa gitu. Benar-benar lupa. Dari ini ada artikel lagi, kita lanjut. Ini ada artikel lagi. Cupi-Cupita ajak suami temui pakar seks Zoya Amirin. Kenapa? Kapan ya? Apakah betul itu? Kapan itu kamu ngajak suami kamu ke pakar seks? Karena apa? Enggak. Kapan itu ya? Enggak deh. Enggak pernah? Enggak pernah. Seksnya udah hebat? Enggak beneran. Enggak. Udah bagus seksnya? Udah bagus. udah bagus. Nah kamu tuh nanti setelah nikah gitu ya, setelah nikah ini kamu pengen cepet-cepet punya anak atau pengen gimana? Punya anak gimana ya? Sebenarnya sih itu gimana sedikasihnya. Cuman untuk saat ini biasa aja sih, belum terlalu kepengen. Belum terlalu kepengen, maksudnya? Belum terlalu kepengen punya anak dulu gitu. Jadi lu menunda sekarang? Iya, menunda dulu. Tapi kalau dikasih ya alhamdulillah. Oke, bagus. Tapi gimana ya? Dari pertama kenal sampai nikah tuh ada berapa lama gitu?
Kalau kenalnya udah lama, udah 2 tahunan. Tapi kita temenan. Temen awalnya. Kamu punya pacar, dia juga punya ini pasangan. Kalau Cupi temen cowok pasti ada aja, dan dia juga temen cewek pasti ada aja, kayak gitu. Terus tapi berteman awalnya? Berteman aja gitu. Sampai maksudnya mempunyai hubungan? Nggak berteman juga, nggak yang temenan. Gimana sih, kayak sering ketemu atau apa segala macam juga enggak sih. Bukan bersahabat ya, tapi bukan bersahabat aja gitu. Apa ya, lebih tepatnya saling teman main aja gitu, tahu-tahuan aja gitu. Tahu-tahuan aja. Nah, bisa pertama memulai hubungan itu kayak gimana? Pas mulainya sebenarnya cowok kalau punya niatan pasti kan kayak ngedeketin gitu ya. Gitu. Terus lama-lama pasti kan perempuan juga, oh ini orang serius ya ternyata gitu. Oh gitu. Kayak gitu sih. Apa sih yang ngebuat kamu menilai dia serius sama kamu tuh apa? Karena setiap cowok yang emang deket banget gitu sama Cupi itu pasti dikenalin kan sama mama. Oke. Nah, mama tuh yang lebih, ini tuh baik loh gitu. Kalau penilaian mama ini baik, ini sayang, mau bertanggung jawab. Terus apa ya, kalau misalkan orang tua kan pasti lebih nilainya ke akhlaknya dulu gitu. Kayak gitu sih. Dia sekarang bantu dari segi materi dan ekonomi juga ke keluarga kamu? Enggak. Masa ke keluarga kamu nggak dibantu gitu maksudnya? Enggak, dia dan keluarga aku juga bukan yang apa ya. Yang penting dianya udah mau kerja, dan segiat itu dia bekerja, itu udah menurut keluarga aku udah oke banget. Gitu ya. Gitu. Berusaha untuk menutupi kecukupan kamu. Gitu. Kalau misalkan dia udah bisa, bahagia untuk atau mencukupi diri dia sendiri, itu udah oke lah gitu. Gak mesti harus, kalau harus ngasih apa segala macam, itu juga ada juga sih dulu sebelum dia kayak gitu juga, nggak merubah pandangan keluarga aku ke orang itu. Oh gitu. Jadi bukan karena materi juga gitu? Bukan. Tapi materi penting Materi emang penting banget. Terus? Ya penting banget. Penting banget. Ya, tapi karena itu juga lah. Pasti karena itu juga, karena kan Cupi juga kerja. Iya nggak sih? Iya. Kita kan kerja nih. Kalau misalkan kita aja kerja sekeras itu, masa pasangan kita yang ibaratnya kayak lebih berleha-leha atau lebih, iya benar, ya kan? Realistis. Iya. Ya benar, jangan jadinya lu juga jadi ngebiayain lagi kan? Iya dong. Tapi suami kamu tuh tipikal suami yang seperti apa gitu kalau lagi bareng kamu? Kalau dia sih cuek kah, romantis kah? Dia lebih ke pecicilan ya. Pecicilan. Sebenarnya dia pecicilan banget. Kayak gimana gitu? Demen bercanda atau apa? Ceria aja gitu, setiap harinya tuh ceria. Dia makanya kalau misalkan dia lagi marah nih, jadi bisa banget dibedain. Kayak gimana? Contoh? Kalau misalkan dia lagi marah tuh pasti kayak langsung berubah aja, langsung drastis, langsung diem aja gitu. Atau marah masih bagus ya. Tapi kalau marah tuh ada tipikal laki-laki nih kan, ada beberapa yang gue tahu ya. Kalau marah ada yang kayak gitu, atau ada yang marah main pergi aja, atau ada yang marah diem. Kalau dia kalau marah nih udah langsung kayak mukanya tuh langsung ditekuk gitu, langsung bener-bener cemberut. Terus udah langsung apa ya? Nih sekarang lagi marah nih? Enggak. Gitu, jadi kalau misalkan dia tuh seberapa intens lu berantem gitu? Marahan, ngambekan gitu? Sering sih ya. Sering? Karena masalah apa sih biasanya? Dia tuh sebenarnya orangnya manja banget gitu. Jadi kalau misalkan kayak dicuekin dikit tuh ngambek. Dicuekin kayak penting. Apa gitu maksudnya? Iya misalkan terlalu fokus ke handphone, atau misalkan kok aku nggak kayak misalkan kok aku nggak disisirin ya gitu. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, yang sederhana gitu. Oke, hal-hal kecil lah ya. Hal-hal kecil banget. Iya benar. Tapi pacarnya berapa lama sebelumnya? Bukan pacaran kali ya, mau persiapan mau nikah aja 4 bulan. Oh jadi nggak pakai pacaran? Kan temen. Nah terus nggak ada kita pacaran dulu gitu untuk saling mengenal gitu. Kan temennya juga jarang ketemu, bukan temen yang intens gitu.
kalau misalkan kita keluar malam atau apa segala macam tuh sama dia, ya udah mungkin itu pacaran kali ya. Oh gitu. Ya benar. Ya mungkin zaman sekarang pacaran nggak pakai ngomong kali ya, Bu. Udah lupa sih gimana rasanya pacaran. Tapi sebelum nikah tuh kamu juga jarang posting muka dia di sosmed ya kan. Mungkin kan kadang-kadang kalau sama temen ya kita sering posting aja gitu. Emang kenapa gitu, takut dibilang, mungkin takut netizen ngomong kamu pelakor gitu atau apa? Jarang posting karena emang kalau misalkan emang belum benar-benar pasti ya pasti kan ngapain gitu, ntar udah diposting dihapus lagi. Tapi mah kalau misalnya aku mah sebagai seorang perempuan ya, kadang-kadang aku mah demen aja gitu memamerkan orang yang aku sayang mah karena rasa bangga. Tapi kalau aku enggak sih, kalau Cupi enggak, karena males gitu kayaknya. Takutnya nih kalau misalkan semuanya diposting, takutnya orang berpikirnya kayak gimana gitu. Kok sama ini udah, ini sama ini udah gitu. Tapi kan itu kan apa ya? Ya teman gitu kan kalau misalnya. Bisa juga sih. Ya kan? Kan bukan berarti yang diposting itu semuanya harus menjadi pasangan hidup. Iya enggak sih. Ya kan? Bisa jadi teman. Aku sering kok posting foto berdua sama teman-teman aku gitu, yang cowok kayak biasa aja gitu kalau aku. Kalau aku lebih milih untuk enggak sih. Gitu. Oke. Di sosmed kamu nih kan selalu posting foto yang terkesannya seksi. Tanggapan suami kamu tuh gimana? Biasa aja dia. Menikmati. Menikmati penampilan seksi kamu gitu ya. Ya karena dia memilih Cupi, mungkin dia kepengennya yang kayak begitu. Tapi boleh kepo gak sih? Di suami itu kan biasanya kalau sama kita nih saling ada bagian tubuh mana gitu yang paling disukai sama suami gitu. Bagian tubuh mana yang kamu paling suka dari dia gitu. Kalau yang Cupi suka dari dia sih karena dia hitam aja ya. Oh gitu. Kenapa? Kayaknya lebih seksi aja gitu kalau misalkan hitam. Kenapa gitu gak suka yang putih? Yang putih bukannya misalnya six-pack gitu. Bukannya nggak suka, suka sih suka, cuman kayak lebih kan mungkin kayak apa ya? Kayak lebih sukanya fetishnya kali ya. Apanya? Kayak fetishnya orang tuh. Fetishnya. Oke. Kayak lebih sukanya tuh yang buncit gitu. Enggak terlalu buncit banget ya. Tapi sekarang gue kayaknya mau mengganti ciri-ciri ini gue deh sekarang gue. Jadi kayak gimana tuh? Jadi yang ya pokoknya yang terlihat seperti lebih mature aja gitu, kayak bapak gitu, nggak mau. Gue takut ketuker gitu, Bo. Gue takut ketuker gitu kan, soalnya kalau misalnya kadang-kadang udahlah nggak usah diomongin. Nah jadi kalau bagian tubuh sendiri dari yang dia suka dari kamu tuh apa? Kayaknya udah tahu deh. Kamu itu kan semuanya menonjol ya dari diri kamu ya kan? Depan belakang semua menonjol. Nah yang paling dia suka apa? Depan belakang dia suka kayak. Depan belakang, tapi yang paling deh, paling lebih sering dijamah. Semuanya juga dia sering jamah, bingung cuy. Masa sih? Iya kadang-kadang kan depannya dipeluk, belakangnya kena gimana? Atau kepegang? Ya kan berarti dua-duanya dijamah nggak sih? Bisa dari meluk dari belakang megang depan gitu. Bisa jadi kayak gitu juga kan. Jadi kalau terus-terusan dua-duanya kepegang. Benar. Nih ada artikel nih ya. Kita bacain lagi artikel selanjutnya. Mana nih? Momen haru Cupi-Cupita duduk bersimpuh dan sungkem ke ibu saat menikah. Momen ini pastinya di setiap pernikahan itu meneteskan air mata ya. Yep. Apa yang kamu rasain pada saat kamu sungkeman sama orang tua? Kayak apa ya, kayak orang tua gue hebat ya gitu. Percayain anak perempuannya ke orang lain. Itu sih kesan dari Cupi. Ya gak sih? Maksudnya kita ini kan sebagai anak diurusin, disayangin, ya kan, seburuk-buruknya. Kalau mamah sama bapak aku gitu, sayang banget sama Cupi. Terus tiba-tiba nih anak udah dewasa, ya udah sok gitu.
kayak lebih dipercayakan ke laki-laki pendamping kamu ya. Nah terus sedih dong berarti. Dia juga netesin air mata gak sih? Mama. Suami kamu? Oh iya. Iya. Ada pesan-pesan gitu gak sih waktu lagi sungkem gitu kan biasanya dibisik-bisikin gitu. Enggak sih kalau dibisik-bisikin. Enggak ada pesan apa-apa dari ayah kamu mungkin ke suami kamu atau misalnya gimana gitu? Kalau ke suami nggak tahu ya, belum apa. Dia nggak cerita. Nggak cerita. Tapi kalau dari karena kan sebelumnya tuh masih kayak Cupi yang selalu bertanya, mah gimana gitu, Pak gimana gitu. Karena Cupi selalu tanya ke mama sama ke bapak gitu. Kayak nanya seneng nggak gitu. Sebesar apa sih peran orang tua kamu di dalam hidup kamu? Besar banget. Di dalam karir, di dalam kehidupan kamu sampai sedetik ini gitu. Besar banget. Jadi mama sama bapak tuh besar banget sih. Jadi karena buat Cupi ridonya aja udah membuat Cupi selamat gitu. Untuk ridonya doang gitu. Jadi asal apa yang Cupi ngelangkah, mama sama bapak ridho itu udah luar biasa sih buat Cupi. Gitu ya, selalu mendukung dan mensupport kamu gitu ya? Enggak selalu. Kayak misalnya kamu pakai pakaian terbuka atau misalnya kamu posting seksi-seksi, konten seksi di Instagram kamu, apakah itu mendapatkan support juga dari orang tua kamu atau? Pastinya enggak sih. Tapi orang tua kamu mau lihat? Orang tua tahu Cupi tuh bandel, tapi sebandel-bandelnya Cupi kalau misalkan ke orang tua ya Cupi pikir semua anak pasti nggak akan pernah berani. Iya, tapi kalau begitu mereka melihat apa tanggapan mereka ke kamu? Apa dia marah atau? Pastilah marah, maki-maki, banting pintu apa segala macam. Terus gimana? Kamu sampai kapan sih nakal banget kamu gitu? Gaul sama siapa sih? Penjelasan kamu sendiri ke mereka seperti apa? Kakak aku sih yang lebih ngejelasin. Kakak Cupi bilang mungkin ini masanya dia masih muda, nanti juga bakalan kayak turun sendiri gitu, kayak gitu. Jadi biarin Cupi belajar dengan apa yang ingin dia lakuin gitu. Oh gitu. Jadi kamu dapat pembelaan dari kakak kamu gitu ya, makanya untuk menjelaskan dan memberi pengertian ke orang tua kamu gitu. Ditengahin lah ya. Ditengahin gitu ya, jadi penengah ya. Yang penting kan cuman Cupi juga kayak membatasi diri. Oke, gue nggak boleh narkoba, gue nggak boleh seks bebas, free sex. Oke, gue yang dua itu gue nggak mau. Kalau misalkan kayak minum atau misalkan kayak gue pengen memperlihatkan karena gue ngerasa ternyata diri gue bagus ya, gue seksi apa segala macam, boleh nggak sih kayak gitu. Kalau lagi ngaca sendiri. Kalau ditanya boleh apa enggak ya jangan nanya gue karena kan jawaban berbeda-beda ya. Dari sisi mana nih nanya boleh atau enggak ya. Iya, jadi maksudnya kayak gue pengen kayak mengeksplor aja gitu diri sendiri kayak gitu. Yang penting gue berdua batasan gue nggak mau yang itu gitu. Oke. Nah tapi kamu sendiri nih ya, sedih nggak pas orang tua kamu tuh nggak suka gitu dengan penampilan kamu atau apa gitu? Enggak sih, karena mau maklumin. Mungkin Cupi juga suatu saat kalau misalkan Cupi jadi orang tua mungkin akan begitu, mungkin akan lebih galak. Gitu ya, nggak mau anak kamu nanti berpakaian seksi kayak kamu gitu? Pastinya enggak. Dan sebenarnya tuh pas awal-awal aja sih Cupi berpakaian seksi. Dan sesudah kesini tuh emang image-nya udah seperti itu, jadi mau pakai baju apa tetap aja dibilangnya tuh kayak seksi gitu. Terus juga kalau misalkan kadang-kadang juga pengen juga pas Cupi main TikTok atau apa segala macam, kayaknya kalau Cupi yang buat terlalu kok porno banget sih atau apa segala macam, tapi kan itu resiko image gitu. Yang udah dibangun gitu, yang udah terbangun. Jadi kamu tuh siapa patokan kamu untuk ngejalanin hidup kamu sekarang sebagai seorang istri gitu? Kamu mau menjadi sosok yang seperti apa dalam rumah tangga? Kalau Cupi sih pas Cupi tahu Cupi akan menjadi seorang istri,
Cupi berharap banget dan selalu berdoa semoga Cupi bisa jadi istri yang maksudnya kayak berhasil gitu. Jadi istrinya tuh berhasil gitu. Berhasil tuh dalam arti kata apa? Jadi Cupi menjalankan diri Cupi sebagai istri tuh berhasil untuk suami, untuk anak-anak gitu. Apalagi kan sekarang udah ada anak 1 dari suami. Jadi kepengen sih, sebenarnya bukan karena rasa cinta-cinta banget sama suami atau misalkan apalah itu, bukan sih, karena kan setiap orang mungkin punya pemikiran masing-masing gitu. Kalau gue pengen seperti ini karena gitu. Berhasil dalam berumah tangga tuh seperti apa? Yang jelas sih mungkin itu luas ya. Kalau misalkan berhasil dalam, menurut kamu deh, kalau menurut menjadi seorang istri yang berhasil tuh seperti apa? Mungkin untuk sederhananya, untuk yang terkecil dulu, cukup Cupi patuh aja sama suami itu udah. Apa kata suami ya? Menghargai suami lah ya mungkin ya. Ya oke deh kalau begitu. Sekarang udah berapa lama sih menikahnya? Udah berjalan? Udah 2 mingguan kali ya. 2 minggu lebih. 2 minggu nikahnya? Iya. Baru 2 minggu lebih. Oh baru 2 mingguan? Wah ternyata baru, sangat grace. Suami tuh ngikutin terus gak sih kemana-mana kamu pergi atau nemenin terus gak? Dia berusaha untuk enggak, ini kan kita udah suami istri, gak boleh kepisah gitu. Terus nemenin gitu. terus, Jadi dianterin terus? Kalau misalkan minimal kita satu kota ya gitu. Jadi kita satu tempat tinggal, satu kota. Jadi kalau misalkan Cupi lagi di Jakarta karena dia juga pekerjaan sebenarnya banyak di Jakarta sih. Gitu. Kadang-kadang kalau dia lagi tugas di luar kota, kamu selalu ikut? Belum sih, dia belum keluar kota. Ya kalau gitu. Kalau misalkan dia keluar kota, ya pasti aku harus ikut gitu. Oke. Agak ribet ya. Ya nggak apa-apa dong, ya kan. Semua orang punya komitmen sendiri-sendiri untuk dijalani dalam rumah tangga ya kan. Well kalau begitu semoga rumah tangganya langgeng ya. Amin. Jadi kita sekarang mau masuk ke segmen balas haters. Jadi banyak banget kan di Instagram kamu ada pro dan kontra. Kamu menuai pro dan kontra. Ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Tapi nggak semuanya ini dari haters. Mungkin juga kadang-kadang lovers. Jadi kamu harus balas tapi balasannya harus menohok. Ini dia. Kak Cupita sejam berapa? Apanya nih? Apa nyanyi apa? Sebut aja sejam berapa gitu. Sejam berapa? Nggak terhitung. Nggak terhitung. Berapa kan? Harus ada nominalnya. Harus ada nominalnya. Apa aja kek? 1 jam. Apa ya? Aku nggak ngerti sih maksudnya apa. Beneran deh bingung. Sebenarnya kan lu bisa mengarahkan ke nyanyi lu berapa sejamnya gitu. Biasa sejam berapa lagu gitu kan sebenarnya gitu. Suka gitu deh ya, kadang-kadang malu-malu gitu ya kan. Gak bingung. Teteknya kusut. kusut. Maksudnya apa sih? Tete kusut Enggak, tete kusut tuh kayak gimana? Mungkin tete yang belum disetrika. Kusut. Gimana? Tetenya kusut, beneran bingung. Apa sih? Next. Branya kira-kira pakai nomor berapa ya? Kalau andai berantem pasti yang melotot bukan matanya, melainkan apa sih yang melotot? Orang-orang selalu berpikir Cupi sombong kali ya. Karena ada yang melotot. Next. Wow, itunya gede bingit, tapi kendor. Pasti malam pertama udah kayak harimau menerkam mangsa ya, nggak sadar-sadar. Gimana dong? Sadar aja. Sadar. Kalau masalah kendor perlu dibuka apa untuk membuktikan boleh kendor apa enggaknya? Boleh. Well, next. Gue yakin masing-masing punya selera. Cuma gue juga yakin selera Cupi sudahlah. Bubur sudah jadi nasi. Apakah itu tanggapan kamu? Ya, dia cetek sih pemikirannya, nilai orang cuma dari castingnya doang. Next. Maaf itu suaminya atau supirnya?
Biarin aja dia gak lebih cakep. Ayo dong, yang menohok dong. Gue aja punya nih dari tadi jawabannya nih. Ayo dong. Biarin aja. Ya itu suami, terus kalau merangkap supir kenapa gitu ya. Next. Suaminya ketiban gunung gimana rasanya ya? Gunung apa sih? Gunung apa? Mungkin ketiban pabrik susu lebih tepatnya ya. Tanggapan kamu gimana? Ya bagus dong, dia bakalan sehat terus bukan? Next. Gak seimbang banget, toket gede tapi lengannya kecil banget, bodinya aneh. Meso dong. Meso? Oh, suntik kurus. Iya dia bilang kan lengannya gede kan. Kalau lengan yang gede kan gak enak juga ya gak sih? Ya mungkin, benar. Next. Abis. Wow, sudah habis. Well, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab cepat. Jadi aku akan bertanya, kamu akan menjawab tapi dengan cepat ya. Oke. Semua harus ada pilihannya, tidak boleh tidak dipilih ya. Jadi ibu rumah tangga atau kerja bantu suami? Ibu rumah tangga. Oke. Jadi nikmatin aja gitu ya. Karena jadi ibu rumah tangga juga kita sekarang bisa ngapa-ngapain juga kan. Bikin TikTok di rumah. Bisa bikin TikTok di rumah. Pakai baju tidur gitu. Iya. Nemenin suami main golf atau jalan-jalan belanja sama teman? Main golf kali ya, karena udah mulai ikut seru juga. Maksudnya lagi seneng. Jadi lagi seneng ya. Jauh dari suami atau jauh dari orang tua? Kalau untuk sekarang jauh dari suami. Kenapa? Karena emang udah harusnya kayak begitu kan. Udah lepas tanggung jawab orang tua. Oh jadi jauh dari orang tua yang harusnya. Kalau jauh dari suami lah berarti kamu lebih milih orang tua. Iya maksudnya kebalik. Iya. Dipeluk suami atau dicium suami? Dicium. Dicium? Emang dipeluk kenapa? Bisa kemana-mana. Emang kalau dicium gak bisa kemana-mana? Kalau dicium tuh bisa juga sih sebenarnya ya. Iya dah, cium atas, cium bawah, cium. Ya kan? Iya sih. Digendong atau dipangku? Dipangku. Dipangku berarti lebih suka main yang begitu ya. Operasi payudara atau bokong? Atau dua-duanya? Kalau ada uang, operasi hidung dulu deh kayaknya. Hidung? Mau operasi hidung? Kalau misalkan dapat izin ya, tapi nggak tahu dah. Jadi mau operasi hidung? Kepengen sih dari waktu lama juga, cuman belum bulat aja gitu. Tapi dari badan kamu nih mana? Dari payudara sama bokong? Kalau payudara udah? Apanya? Operasi? Belum. Jadi cuma nanti kalau misalkan udah anak 2 mungkin pengen operasi. Jadi ya. itu asli? Asli. Masa sih, Bo? Besar juga ya cita-citanya mungkin. Baju seksi tapi suami marah atau baju tertutup tapi suami senang? Baju tertutup tapi suami senang. Main di dalam atau main di kos-kosan? Main di alam atau main di kos-kosan? Kayaknya di alam kali. Kenapa? Gimana? Fantasinya apa gitu sambil memikirkan main di alam? Daripada di kos-kosan kan. Kenapa juga mesti di kos-kosan sih? Kayaknya berisik deh. Pertanyaan gue kenapa mesti di kos-kosan gitu? Ya ampun. 3 kali sehari atau 1 kali sehari? 1 kali sehari. Kenapa? Lu gak suka yang mainnya terlalu sering? Gak terlalu suka. Karena 1 kali aja ritualnya lama banget. Lama. Durasi berapa lama? Durasinya sebentar, cuman foreplaynya lama. Foreplaynya lama banget. Masa sih, Bu? Tapi itu nikmat ya, kan? Nikmat sih, cuman kan kalau misalkan 3 kali, kebayang gak sih 3 kali sehari kan capek banget. Gitu. Iya, tapi lu sekali main nih dari foreplay sampai durasi itu berapa lama? Kita tuh bisa lama, jadi kalau misalkan pagi-pagi masih sayang-sayangan, kalau misalkan pulang kerja kita masih sayang-sayangan apa segala macem, terus makan, dia kan makan malam kan, masih makan malam. Masih sayang-sayangan, ntar pas mau tidur masih sayang-sayangan, tuh pagi tuh bisa kejadian gitu. Oh gitu, durasi berapa lama sih? Normal kali ya, gak ngitung sih 15 menit. Berapa.
Emang normalnya segitu ya? Ya kalau kata dokter Boyke sih begitu. Nggak tahu juga, beda-beda orang kan. Tapi belum sempet berapa menit tuh gitu. Belum Oh sempet gitu, sih. lu besok-besok pakai stopwatch ya? Yes. Hitungin loh masa ya. Tapi ya sudahlah kalau begitu. Siapa sih yang lebih agresif kalau lagi di kasur, suami atau kamu? Cupi. Cupi lebih agresif. Cupi lebih suka dominan. Kayaknya sih Cupi lebih suka dominan. Oh gitu ya. Suami pasrah aja gitu ya, terima sampai pada puncaknya. Baiklah pemirsa, perbincangan ini. Terima kasih Cupi-Cupita udah datang di iPod. Salam untuk suami dan keluarga ya. Semoga pernikahannya bahagia terus, penuh cinta. Amin. Well, thank you guys for watching. See you.